Sama-sama dipanggil Nia, sama-sama berulang tahun di bulan April. Tapi urusan umur mungkin sedikit berbeda. Nia Ramadhani baru saja berulang tahun yang ke-15, sedangkan Nia Daniati lebih memilih merahasiakan usianya yang sebenarnya. Ia hanya mau memberi bocoran kalau ia berusia kepala 4. Lantas, apa keinginan kalian di hari yang berbahagia ini? Mungkin kalau misalnya buat karir, itu pengen main film layar lebar sama pengen jadi penyanyi. Tapi kalau misalnya buat keluarga, Selain permasalahan harta gonogini, masih ada harta berbentuk uang senilai lebih dari 500 juta yang menurut Huges ada dalam cengkraman Afin. Saya minta tolong ke bank. Memang ada yang mengambil uang kita berdua. Ada Mbak Uges tanggal 29 Desember. Di sini ditulis rekeningnya memang jelas rekening kita berdua. Dia Hugesia Dewi dan Or Ahmad Estiafin. Kenapa saya bikin begini? Karena saya memang tidak mau menguasai harta dia. Jadi nama berdua dan Or sehingga siapapun yang mengambil uang bisa tanpa didampingi. Huges boleh ambil, saya boleh ambil kapanpun. Dia ambil uang 557 juta 600. Menyatakan selama ini kata Huges tidak ada uang, tidak ada harta. Selama dia pergi dari rumah tidak bisa beli sana dalam atau apa. Uang ini kemana? Itu semua proses sudah diserahkan kepada polisi. Dan kalau Uges boleh minta tolong sih sama teman-teman, kita serahkan saja kepada yang berwenang. Secara tidak langsung, Afin menuduh Huges melarikan uang lebih dari 500 juta yang seharusnya menjadi harta gonogini. Pernyataan siapakah yang harus dipercaya? Entahlah, Afin bahkan menunjukkan beberapa lembar catatan harian Huges. Intinya betapa Huges memuja suaminya. Aku menghujam keningku menembus bumi. 3 tahun aku memasung kekasihku. Dengan tudingan yang hukuman yang sama sekali tak patut ia terima. Dia perlu meyakinkan dirinya bahwa suaminya tuh baik, suaminya baik. Dia meyakinkan dirinya. Jadi itu pertanyaan saya kepada Anda. Kalau orang sampai meyakinkan dirinya bahwa itu baik, berarti yang dia lihat apa? Apakah bukti-bukti versi Afin akan mementahkan seluruh dakwaan Huges? Kita tunggu saja hasilnya karena sidang lanjutan perceraian mereka baru digelar hari ini. Sebelum sidang sampai final, Huges dan Afin takkan bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Yang Uges harus lakukan sekarang adalah menata kehidupan Uges, menata hati Uges, menata pikiran, menata pekerjaan. Saya harus kerja, harus mencari nafkah, karena saya harus terus hidup. Kalau begini terus, kapan Uges bisa move on gitu. Kelewatan, saya sudah menunggu 3 bulan untuk dia kembali dan berusaha untuk minta dia kembali. Ternyata Tuhan menunjukkan inilah Huges sesungguhnya. Sehingga saya yakin 1000% saya akan ceraikan dia. Anda masih di Ghostpot dan masih bersama saya, Nadia Mulya. Pemirsa, kita tinggalkan dulu Huges dan Afin dan kita beralih ke Sultan Jorgi. Nah, kabarnya Sultan akan pergi umroh lagi. Nah, apakah kali ini Sultan akan mengajak kekasihnya Annisa Trihapsari untuk umroh bareng? Dan berita selanjutnya sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu dari 2 orang artis kita yang sama-sama bernama depan Nia dan sama-sama merayakan ulang tahunnya di bulan April ini. Siapakah mereka? Semuanya untuk Anda hanya di Ghostpot. Nia Ramadhani dan Nia Daniati. 2 artis dari 2 generasi yang berbeda ini punya beberapa kesamaan. Sama-sama dipanggil Nia, sama-sama berulang tahun di bulan April. Tapi urusan umur mungkin sedikit berbeda. Nia Ramadhani baru saja berulang tahun yang ke-15, sedangkan Nia Daniati lebih memilih merahasiakan usianya yang sebenarnya. Ia hanya mau memberi bocoran kalau ia berusia kepala 4. Lantas, apa keinginan kalian di hari yang berbahagia ini? mungkin kalau misalnya buat karir, itu pengen main film layar lebar sama pengen jadi penyanyi. Tapi kalau misalnya buat keluarga, pengen lebih erat lagi keluarganya, semuanya hubungannya. Buat kehidupan lebih bisa nyenengin orang kecil gitu. Yang pengen dicapai, saya rasa saya pengen menjadi ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya, menjaga rumah tangga, menjaga suami dan anak-anak. Cara merayakan ulang tahun pun berbeda. Nia Ramadhani lebih memilih nonton bareng anak-anak yatim piatu, sedangkan Nia Daniati merayakannya di sebuah kafe di daerah Kemang. Soal hadiah, pasti beda juga kan?
Emang aku dari dulu pengen ganti mobil kan, terus akhirnya iniin sama mama diwujudin. Hadiah yang sangat berkesan tentunya doa ya. Doa dari suami, dari anak-anak, dari mertua, kakak-kakak saya, adik-adik ipar saya. Itu yang nggak bisa saya lupakan. Apakah kita semua Hadiah dari Tuhan yang akan sangat berkesan sebentar lagi akan dirasakan Sultan Georgi. Untuk kedua kalinya, Sultan bisa pergi umroh. Kali ini apakah Sultan kembali mengajak Anissa Trihapsari untuk menemaninya? Aduh, nanti aja kita lagi pengajian. Ternyata Sultan ditemani Tommy Kurniawan dan Adi Firansyah. Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya mereka mendapatkan izin break syuting untuk menunaikan ibadah umroh. Kita kebetulan ada rezeki lebih dan nggak ada salahnya kita ibadah, kita membersihkan diri, itu aja. Rumah tangga Della Puspita dan Joki Fernando tertimpa gosip. Gosip apakah itu? Sabar dulu, kita lihat yang satu ini. Anda masih di Ghost Spot dan masih bersama saya, Nadia Mulya. Nah pemirsa, berita selanjutnya datang dari Delon Indonesian Idol dengan Siti KDI yang rupanya tengah menjalin cinta tersendiri di balik panggung. Waduh, Siti kesengsem nih sama Delon. Dan berita selanjutnya juga datang dari Joki Fernando dan Della Puspita yang pernikahannya saat ini sedang ditimpa gosip yaitu dengan isu perselingkuhan. Nah dari mereka berdua kira-kira yang selingkuh yang mana ya? Saksikanlah semuanya tentunya hanya di Ghost Spot. Di saat hamil muda, Della Puspita tak henti-hentinya ditimpa masalah. Setelah gosip pisah rumah dengan suaminya Joki Fernando mereda, Della harus berhadapan dengan masalah tentang Joki yang dituding menipu soal jual beli mobil mewah. Hingga kini masalah tersebut masih mengutip Della dan Joki. Belum ada perkembangan ya. Harusnya janjinya hari ini ada pertemuan, tapi nggak tahu beliau nggak datang, nggak ngabarin saya. Padahal kemarin saya telepon dia bilang oke confirm setelah maghrib hari ini, tapi ya ternyata nggak datang juga ya. Orang kalau bikin janji tepatin janji lah ya. Kalau dia bilang emang hari ini mau janji ketemu setelah maghrib ya tolong ditepatin gitu, jangan sampai nggak diberitahu saya ngejar-ngejar dia kesannya kayak apa gitu kan. Kalau saya sih pengennya secara keluarga aja, tapi kalau mereka ya kita ajakin ketemu kayak gini juga nggak bisa ya, saya mungkin harus kasih batas waktu juga gitu kan ya. Hidup rasanya tak berwarna jika kita tak pernah merasakan manis pahitnya kehidupan. Tapi kalau ditimpa masalah terus, kita juga perlu waspada. Seperti kehidupan Della dan Joki yang kembali diwarnai gosip perselingkuhan. Kabarnya Joki sedang punya hubungan spesial dengan seorang cewek bernama Melin. Kabarnya lagi mereka pernah dugem bareng di diskotik daerah kota. Saya pernah ke daerah kota pernah sih ya, tapi nggak sama cewek sih, sama ada klien. Waktu itu kamu tahu kan Mas Midi? Enggak, aku sih nggak percaya. Soalnya kalau aku nggak sendiri ya, mungkin kalau teman-teman punya stok gambarnya gitu baru aku percaya gitu. Tapi kalau sekarang sih enggak, karena aku tahu pasti. Kehidupan Delon Indonesian Idol dan Siti KDI pun semakin berwarna. Mereka semakin terlihat mesra di atas panggung maupun ketika sedang di ruang make up. Ada apa dengan keduanya? Benarkah Siti kesengsem dengan Delon? jangan pikir kita dekat-dekat gini, asik. Dan bahan gosip lagi. Dan sekarang kita duduk begini karena kita saling memandangi apa kekurangan make up kita berdua gitu. Iya benar. Gosip atau fakta? Coba Anda simpulkan sendiri. Delon dan Siti seakan larut dalam alunan musik dan menyihir keduanya untuk bermesraan di saat gladi bersih acara Siti KDI Loves Delon. Biasa selama ini kan udah nggak pacaran lama, tapi disuruh beradegan pacaran susah. Oh Siti nggak tahu deh, mungkin ada pacar jadi dia agak pikir. Bukan kayak gitu. Oh bukan. Ya, sama juga. Sama ya? Pengalaman. Salah. Jadi sama-sama kaku gitu.
Dangdut dan pop bisa menyatu. Contohlah Siti dengan Delon yang bisa menciptakan harmoni dari kekhasan masing-masing. Dan bagaimana dengan Anda pemirsa? Apakah Anda bisa menciptakan harmoni dengan pasangan Anda?